Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kejengkelan yang dipendamnya selama ini sekarang meledak, dan Delia tidak dapat lagi mengontrol kata-kata yang keluar dari bibirnya. Meluncur begitu saja tak terkendalikan. Maksudnya baik, ingin menggugah Ari dari kelelapannya. Tapi kalimat-kalimat yang dipakainya terlalu tajam dan menusuk bagi Ari. Baik, teriak Ari dengan muka merah padam. Akan kubuktikan pada kalian. Aku pun mampu berdiri sendiri. Aku punya rasa tanggung jawab. Dengan kasar, Ari beranjak dari kursinya dan pergi ke kamarnya dengan langkah-langkah lebar. Pintu kamarnya dibanting keras. Ari terduduk di tempat tidur dengan napas berkejaran. Dadanya serasa mau meledak dihimpit perasaan yang bergelora. Sakit hati, tersinggung, malu dan juga marah. Kata-kata Delia yang begitu tajam membuat keangkuhannya bangkit, menerjang-nerjang dadanya dengan seru. Aku tidak sejelek yang kalian kira, geramnya dengan gigi gemeretak. Ari menarik kopornya dari kolong tempat tidur. Sejenak dia merenung-renung, lalu dikembalikan kopor itu di kolong tempat tidur. Sebagai gantinya, diambilnya ransel besar dari dalam lemari, kemudian diraupnya pakaiannya dan dimasukkan ke dalam ransel dengan tergesa-gesa. Dipakainya jaket dan sambil berjalan, disorongkan kakinya ke dalam sepatu. Di kamar tengah, Nyonya Seno, Delia dan Wita duduk mematung. Semua dia membisu sambil mengawasi pintu kamar Ari. Ada perasaan menyesal terselip di hati Delia setelah mengucapkan kata-kata tadi. Tapi bersamaan dengan itu, dia pun bersyukur merasa berhasil menggugah kesadaran Ari akan tanggung jawabnya. Meskipun semua itu dibarengi dengan kemarahan yang dapat membahayakan diri Ari sendiri. Apa boleh buat? Semua sudah terlanjur. Pintu kamar Ari berdebam lagi. Ari keluar dengan mencangklong ransel di bahunya. Wajahnya tidak lagi merah padam. Tapi di sana tergambar dengan jelas kekerasan hatinya yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun. Satu persatu ditatapnya wajah ibunya, Wita dan Delia. Delia ngeri menerima tatapan yang tajam mengiris itu, tapi disembunyikan perasaannya dengan tetap bersikap tenang. Ibu, aku akan pergi. Akan kubuktikan bahwa aku pun laki-laki, kata Ari dengan getir. Dengan cepat ia berbalik dan pergi meninggalkan orang-orang yang masih memandanginya dengan termangu-mangu. Nyonya Seno berdiri dan bergerak akan menyusul Ari. Tapi dengan cepat, Delia menahan tangannya. Biarkan dia pergi, Bu. Biar dia belajar hidup. Mas Ari anak laki-laki. Dia bisa menjaga dirinya, katanya membujuk. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Keluh Nyonya Seno lirih. Wajahnya yang keras berubah menjadi murung dan cemas. Matanya tak lepas menatap pintu dari mana Ari tadi keluar. Mas Ari pasti pulang, Bu. Ibu jangan khawatir. Hibur Delia dengan lembut. Pelan dituntunnya ibunya duduk kembali. Saat ini dia memang sedang marah. Tapi kelak kalau kesadarannya sudah timbul,
dia pasti akan teringat pada ibu dan kembali ke rumah. Bagaimanapun dia adalah darah daging ibu. Dia tidak akan dapat menghapuskan hubungan batin antara dirinya dengan ibu. Delia berusaha menenangkan hati ibunya. Dia sendiri tidak begitu cemas, tapi bisa memaklumi bagaimana perasaan ibu terhadap anaknya, yang tentu saja berbeda dengan perasaan seseorang terhadap saudaranya. Aku khawatir dia justru mendendam padaku, tersinggung karena merasa diusir dari rumah ini, kata Nyonya Seno yang masih juga murung. Buanglah pikiran seperti itu jauh-jauh, Bu. Ibu harus berpikir yang baik-baik, supaya hati ibu tenang, tidak diganggu kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Tuhan sudah mengatur semuanya, Bu. Percayalah padanya. Ya, Tuhan sudah mengatur semuanya. Kalimat itu sangat menghibur hati Nyonya Seno. Dipasrahkannya semuanya pada Yang Maha Kuasa, dan hatinya menjadi tenang. Meskipun rasa cemas itu tidak dapat sama sekali hilang dari hatinya. Delia pergi ke dapur untuk membantu Wita menyiapkan makan malam. Wita mendapat oleh-oleh kerupuk udang dari teman dosennya yang baru saja pulang dari Palembang dan tadi sore lupa belum digoreng. Delia mengangkat nasi dari soblok, sementara bau kerupuk udang yang digoreng Wita membuat perutnya keroncongan. Sudah sembahyang maghrib, Del? Tanya Wita sambil mengangkat kerupuk dari penggorengan. Belum, sebentar, habis ini. Oh ya, Mas Rahmat sudah pulang dari Bandung? Belum, tadi interlokal ke kantor, katanya Senin urusannya baru selesai. Salam buat kamu, katanya. Waalaikumsalam. Pantesan, sedari tadi udah ngumpulin segala macam bacaan. Buat perintang sepi ya? Delia melirik kakaknya dengan senyum menggoda. Wita ikut tersenyum. Sepi itu gak enak, Del. Menyiksa, katanya. Sekian lama sendiri gak pernah mengeluh kesepian. Sekarang baru ditinggal 5 hari saja sudah. Wah, begitu agaknya kalau orang sedang bercinta ya. Cepat-cepat aja deh, Mbak, biar aku bisa cepat nyusul. Sudah ada calonmu. Aku yang nyalonkan, dia enggak. Mereka tertawa. Ari kemana ya kira-kira? Kata Wita kemudian. Tahu, aku juga gak nyangka dia lantas ngamuk begitu. Selama ini kita sudah ngomongin dia dengan baik-baik. Dia tenang-tenang saja. Apa boleh buat? Tapi aku yakin dia pasti kembali. Ya, kalau gak begini entah kapan dia mau sadar. Anak laki-laki sih, pagi-pagi harus memikirkan masa depannya. Cuma, aku khawatir ibu jadi tambah sedih. Makanya kita harus pandai-pandai mendekati ibu dan menghiburnya. Delia meletakkan bakul nasi di atas meja makan, kemudian mengatur piring dan lauk. Setelah selesai, dia pergi ke sumur untuk bersuci. Di atas sajadah, ditemuinya ibunya sedang khusyuk berdoa. Delia tidak tahu apa doa ibunya. Barangkali berdoa untuk Yuda, Wita atau Ari. Atau untuk dirinya. Apa pula yang diharapkan ibu dariku? Gumam Delia dalam hati. Delia memetik banyak pelajaran dari ketiga kakaknya yang dijadikannya kekayaan batin yang sangat berharga bagi dirinya. Delia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dari mereka. Baik bagi dirinya sendiri, juga baik bagi ibunya. Delia sedang meneruskan jahitannya di kamar tamu
ketika telinganya menangkap suara Vespa berhenti di depan rumah. Dibiarkannya sampai terdengar ketokan di pintu ruang tamu. Delia mengangkat kepalanya. Dari kaca pintu, dilihatnya wajah tamu itu dengan jelas. Rizal. Delia meletakkan jahitannya dan pergi membuka pintu. "Tumben kesini," katanya sambil mempersilahkan Rizal masuk. "Gak ada acara dia?" tanya Rizal melihat kamar tamu itu sepi. "Kan biasanya..." "Masmu belum datang?" Terlumpat juga pertanyaan itu dari bibir Rizal. Delia tertawa. "Mas yang mana?" "Mas Rizal," baliknya dalam hati. Kemudian jawabnya dalam suara. "Siapa?" "Mas Rahmat." "Belum pulang, masih di Bandung?" Belum saatnya Rizal tahu perkembangan keadaan, pikirnya. Dan toh dia tidak bohong dengan jawabannya tadi, bahwa Rahmat masih di Bandung. Cuma, ya, dia memang tidak berhak lagi menyebut Rahmat sebagai masnya. "Sebetulnya, aku mau menjemput Mbak Wita untuk nemanin Iem di rumah. Mas Yuda dan Mbak Ita sedang pulang ke rumah ibu, nginap di sana. Aku sendiri ada acara penting malam ini. Padahal, Iem gak berani jaga rumah sendirian malam-malam. Tapi kalau kau gak ada acara..." Rizal tidak menyelesaikan kalimatnya. "Kau saja yang kesana." Delia menyelesaikan kalimat Rizal. Rizal tersenyum. "Cerdas juga kau," katanya. "Oh, sudah sejak dulu. Baiklah, tunggu sebentar." Delia membawa masuk jahitannya, lalu diambilnya dasternya yang masih bersih dan dimasukkannya ke dalam tas. Setelah itu dihampirinya ibunya yang sedang membaca koran di kamar tengah. "Bu, aku mau tidur di rumah Mas Yuda. Jaga rumah, semua pergi," katanya minta diri. Nyonya Seno mengangguk saja. Delia segera keluar menemui Rizal. "Sekarang?" tanyanya. "Lebih baik. Sudah pamit ibu?" "Sampun." Rizal berdiri dan melangkah keluar diiringi Delia. Di starternya Vespa. Vespa itu bukan Vespa yang pernah ditubrukkan gundukan pasir ketika pulang dari rumah Nanin beberapa bulan yang lalu. Sudah ganti model baru, hasil kerjanya selama beberapa bulan. Tentu saja dengan angsuran setiap bulan dan baru lunas 3 tahun mendatang. "Tadi sore Mas Ari pergi," kata Delia sambil menyibakkan rambutnya yang dikacaukan angin. "Kemana?" Rizal menginjak rem kuat-kuat. Sebuah becak nyelonong tanpa melihat kiri kanan. Injakan rem yang mendadak itu membuat Delia tersentak dan pipinya menyentuh bahu Rizal. Cepat dia tarik wajahnya dari bahu pemuda itu. Tapi sentuhan yang hanya sesaat itu sempat membuat jantung Delia berdebur kencang, sementara aliran darah di tubuhnya terasa semakin deras. Sehingga sesaat dia lupa pada pertanyaan Rizal. "Kemana, Del?" Rizal mengulangi pertanyaannya. Delia tergagap dan cepat-cepat menjawab. "Minggat." "Hus, gak boleh ngomong begitu sama kakak, Delia. Gak baik," sergah Rizal seperti menasihati anak kecil yang nakal. "Memang bener kok," sahut Delia. "Tadi sore kan kita ngomong-ngomong sama ibu sama Mbak Wita. Maksud kita sebenarnya baik. Pengen menyadarkan dia. Tapi Mas Ari jadi marah dan pergi entah kemana. Tapi barangkali aku salah juga. Terlalu merendahkan harga dirinya. Mauku sih menantang dia supaya bangkit. Ibu bagaimana?" Tadinya sih cemas,
tapi akhirnya pasrah juga. Moga-moga saja dia cepat sadar, gumam Rizal perlahan. Lampu hijau menyala, Rizal segera menjalankan Vespanya. Belok ke utara ke Jalan Kolombo. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di halaman rumah Yuda. Rizal segera masuk kamarnya. Sebentar kemudian dia sudah kembali keluar dengan membawa sebuah map. Delia menatapnya dengan diam. "Aku pergi dulu ya." Rizal merasa perlu pamit pada penjaga rumahnya. "Salam buat Mbak Nanin." Begitu saja kalimat itu melompat dari bibir Delia, yang kemudian disesalinya tak habis-habis. Mengapa kau menyakiti hatiku sendiri dengan segala macam kepura-puraan? Pikirannya muram. Langkah Rizal terhenti. Ditatapnya Delia dengan tenang. "Aku tidak ke rumah Nanin," katanya dengan tenang pula. Delia hanya tersenyum, membuat Rizal merasa perlu memberikan keterangan lebih lengkap. "Ada rapat kecil dengan kepala bagianku." "Siapa mau percaya malam minggu ada urusan dinas?" sahut Delia tetap tersenyum. "Jadi aku harus membuka map yang kubawa ini dan menunjukkan isinya halaman demi halaman kepadamu?" "Sesungguhnya bukan rapat, cuma omong-omong antara aku dengan dia di rumahnya." "Terserahlah, mau percaya apa tidak." "Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu jengkel," kata Delia dengan menyesal melihat wajah Rizal menjadi keruh. Rizal mengangkat bahu dan tersenyum. "Orang tidak boleh marah kalau mau awet muda," katanya dengan ringan. Kau suka mie Garuda, Lia?" "Tergantung. Kalau ada uang ya suka. Kalau lagi bokek, baunya pun gak mau." "Nanti aku bawakan. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa, aku tidak mau ngasih pintu." Rizal tersenyum. Delia mengikutinya sampai ke pintu untuk menutupnya kembali. Delia kembali ke tempat semula. Dipasangnya kaset Nat King Cole, "Solamente una vez", lagu kesayangannya. Delia mengaduk-aduk tumpukan majalah di meja sudut. Semua sudah pernah dibacanya. Akhirnya dia duduk-duduk saja sambil mendengarkan alunan suara Nat King Cole yang lembut. Iem sudah tidur, tentunya kecapean. Dari pintu kamar Rizal yang terbuka, dilihatnya tumpukan buku yang tersusun rapi di atas meja tulis. Dia ingat, Rizal sering membeli novel-novel. Delia bangkit dan melangkah ke kamar Rizal. Hati-hati. Seperti pencuri, dia mendekati meja tulis Rizal dan memeriksa tumpukan buku di atas meja itu. Sebagian besar adalah buku ilmu pengetahuan populer dan beberapa buku tentang ilmu jiwa. Nah, ini dia. Wanita karangan Paul E. Wellman. Buku pertama. Delia merapikan buku-buku itu dan menenteng wanita keluar. Lembar pertama berlalu, lembar kedua, ketiga, dan Delia semakin dalam terbenam dalam keasikan. Keasikannya baru terhenti ketika telinganya menangkap suara Vespa yang berhenti di depan pintu samping. Dengan sigap dia bangkit dan melangkah ke pintu. Disibakannya gorden dan diintipnya keluar. Tanpa olehnya Rizal turun dari Vespa. Tak ada bungkusan bakmi di tangannya. Delia membuka pintu sedikit. "Bakminya?" tanyanya. "Aduh, lupa deh," seru Rizal kaget. "Ya sudah, tidur deh di luar. Tadi kan sudah aku bilang, gak ada mie, gak ada pintu." Rizal mendongakkan kepalanya, menatap langit yang hitam.
Tapi sebentar lagi hujan nih. Lain kali aja deh, sungguh. Ayo dong Lia, buka pintunya. Delia tidak membuka pintu. Sambil tersenyum dia lambaikan tangannya, lalu merapatkan gordin jendela kembali. Sebentar kemudian terdengar Vespa di starter dan meninggalkan halaman. Delia tertawa kecil. Entah kenapa, malam itu tiba-tiba dia ingin menjadi anak manja yang semua kehendaknya harus dituruti. Sambil menunggu Rizal pulang, dihidupkannya TV dan mengambil bantal untuk bersandar. Santai sekali. Delia mengerutkan keningnya ketika mendengar suara gemerisik titik-titik air yang jatuh di atas genting. Dia bangkit dan mengintip keluar lewat kaca jendela. Betul, hujan. Bagaimana dengan Mas Rizal? Delia tercenung. Dia menyesal sekali. Secepat kilat, Delia melompat dari kursinya dan membuka pintu ketika mendengar suara Vespa Rizal. Rizal mendorong Vespanya masuk tanpa berkata sepatah pun. Rambut dan bajunya basah kuyup, juga seluruh bodi Vespanya. Wajahnya tidak kalah keruh dari langit di luar. Delia menatap dengan gelisah. Ingin minta maaf, tapi takut melihat wajah keruh Rizal. Kehujanan, Mas Riz? Akhirnya dia memberanikan diri. Dengus Rizal pendek. Mendadak Delia merasa dadanya sesak. Ditahannya sebisa mungkin. Tetap dengan bungkam, Rizal meletakkan tas plastik berisi bungkusan mie di atas meja, masuk ke kamarnya, dan sebentar kemudian keluar lagi dengan membawa celana dan kaos kering. Dengan matanya, Delia mengikuti Rizal pergi ke belakang, tentu membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian matanya beralih ke bungkusan di atas meja. Perasaan menyesal semakin mengaduk-aduk hatinya. Gara-gara sebungkus mie. Selera Delia untuk menikmati mie itu sudah beku sama sekali. Tetapi tentu akan semakin membuat Rizal marah kalau dia tidak menyentuhnya. Dengan lesu, Delia pergi ke dapur untuk mengambil piring. Diaturnya mie goreng itu masing-masing bungkus menjadi satu piring, lalu dia duduk menunggu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.